Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almira dari kelas 10-12 akan mempresentasikan materi saya, yaitu vulkanisme. Vulkanisme diartikan sebagai suatu gejala atau akibat adanya aktivitas magma di dalam litosfer hingga keluar ke permukaan bumi. Sedangkan magma itu adalah batuan cair pijar bertemperatur tinggi yang terdapat di dalam kulit bumi, terdiri dari mineral dan gas. Gerakan magma itu ada dua. Yang pertama intruksi magma dan ekstruksi magma. Intruksi magma itu penerobosan magma melalui rekahan atau retakan dan celah pada lapisan pembentuk litosfer. Jadi ini tuh di dalam. Sedangkan ekstruksi itu keluarnya magma ke permukaan bumi. Oke, sini ada gambar intruksi magma. Nah, di intruksi magma ini ada batolit. Batolit itu batuan beku yang berada di dalam dapur magma. Nah, ini dapur magma. Nah, yang kedua adalah lakolit. Lakolit itu magma di antara lapisan batuan, bentuknya cembung. Dan yang ketiga ada sil. Sil itu magma beku di antara dua lapisan litosfer. Bentuknya tipis, melebar, dan sejajar dengan bidang perlapisan. Yang keempat ada intruksi korok atau gang. Intruksi korok atau gang ini adalah batuan hasil intruksi magma yang memotong lapisan litosfer, jadi vertikal gitu. Terus yang kelima ada apolisa. Apolisa ini cabangnya dari intruksi korok atau gang. Terus yang terakhir ada diatrema. Diatrema itu batuan yang mengisi pipa letusan, bentuknya silinder. Nah, ini pipa letusannya. Kita lanjut ke ekstruksi magma. Ekstruksi magma berdasarkan materialnya itu ada dua. Yang pertama eksklusif dan efusif. Yang eksklusif ini materialnya tuh lebih ke ledakan benda padat seperti bom itu batuan. Oke, terus yang efusif ini lebih ke cairan lava materialnya. Kedua, ekstruksi magma berdasarkan bentuk permukaan bumi. Itu juga ada dua. Yang pertama erupsi sentral dan yang kedua linear. Yang erupsi sentral ini keluarnya dari kawah utama. Terus kalau yang linear itu keluarnya dari rekahan, patahan, atau celah-celah. Selanjutnya material vulkanis. Nah, material vulkanis ini ada 3 macam. Yang pertama material yang padat, terus cair, dan juga yang gas. Nah, yang padat ini ada bom atau batu-batu besar, terus ada terak. Terak itu batu yang tidak beraturan dan lebih kecil dari bom. Terus yang ketiga ada lapili. Lapili itu berupa kerikil dan ada pasir, ada debu, ada batu apung. Nah, di material cairnya itu ada lava. Nah, lava ini magma yang meleleh. Nah, yang kedua lahar panas. Lahar panas itu campuran magma dan air sehingga menjadi lumpur panas yang mengalir. Yang ketiga adalah lahar dingin. Lahar dingin itu terbentuk dari eflata, porus atau bahan padat dan menjadi lumpur ketika turun hujan lebat. Yang ketiga itu ada gas, material gas. Nah, material gasnya itu apa aja? Yang pertama ada solvatar, itu berbentuk gas belerang atau H2S. Yang kedua ada fumarol, berbentuk uap air atau H2O. Yang ketiga ada MOVET, berbentuk gas asam arang atau CO2. Gas ini bersifat beracun. Oke, tipe-tipe gunung api. Tipe-tipe gunung api berdasarkan bentuknya itu ada 3. Yang pertama ada gunung api Mar. Nah, gunung api Mar ini terbentuk akibat letusan eksplosif atau ledakan berupa benda padat. Nah, bentuknya seperti danau kawah. Material yang dikeluarkannya itu benda padat dan eflata, contohnya gunung Lamongan. Terus yang kedua gunung api Perisai. Nah, dibangun oleh aliran lava dalam jumlah besar. Terus sifat magmanya itu basah dengan kurang mengandung gas. Kemiringannya itu 2-10 derajat. Contohnya gunung Mauna Loa di Hawaii. Dan yang ketiga ada gunung Strato. Nah, bentuk gunung Strato ini seperti kerucut, kemiringannya itu 10-35 derajat, makanya disebut gunung api tinggi. Magmanya bersifat asam, lebih kental dan banyak mengandung gas sehingga erupsinya eksplosif atau ledakan yang mengeluarkan benda-benda padat. Kita lanjut ke tipe gunung api berdasarkan kecairan magma, tekanan gas, dan kedalaman waduk magmanya. Nah, di sini ada tipe Hawaii. Contoh ledakannya seperti di gambar.
Nah, magma yang dikeluarkan tipe Hawaii ini sangat cair dengan tekanan gas yang rendah, berasal dari dapur magma yang dangkal. Pancuran lavanya mencapai 200 meter, mengalir secara bebas dan mudah bergerak. Contohnya Gunung Mauna Loa di Hawaii. Terus yang kedua ada tipe Stromboli. Nah, tipe Stromboli ini magma yang dikeluarkannya cair dengan tekanan gas sedang, berasal dari dapur magma yang agak dalam. Erupsinya tidak terlalu eksplosif, tetapi berlangsung lama. Sering terjadi letusan kecil dan banyak mengeluarkan eflata. Nah, letusannya ini mencapai 500 meter. Contohnya Gunung Raung di Jawa Timur. Yang ketiga ada tipe Peret. Nah, seperti pada digambar, ledakannya itu sangat dahsyat, disertai material yang menyembur ke angkasa karena tekanan gas yang sangat tinggi. Material yang dikeluarkan bisa terlempar sejauh 80 km, disertai gas yang sangat tinggi dan juga awan yang menyembur menyerupai kembang kol. Contoh gunungnya ini Gunung Krakatau. Terus yang keempat ada tipe Merapi. Nah, tipe Merapi ini magma yang dikeluarkannya kental, mengalir secara perlahan karena tekanan gas yang rendah. Contohnya Gunung Merapi di Jawa Tengah. 5 ada tipe Pele. Nah, tipe Pele ini magma yang dikeluarkannya kental dengan tekanan gas yang tinggi. Nah, berasal dari dapur magma yang dalam, berbeda sama tipe yang tadi Stromboli ya. Itu agak dalam, yang ini yang dalam. Terus letusan yang terjadi apabila terdapat sumbatan kawah di puncak gunung api yang berbentuk jarum sehingga akan menyebabkan tekanan gas menjadi bertambah besar. Contohnya Gunung Pele di Amerika Tengah. Yang keenam ada tipe vulkano. Magma yang dikeluarkannya itu cair kental dengan tekanan gas yang sedang sampai tinggi. Berasal dari dapur magma yang dangkal sampai agak dalam. Material yang dikeluarkannya bom, abu vulkanik, lapili, dan juga bahan-bahan padat atau cair seperti lava. Jadi ini percampuran eksplosif dan efusif. Contohnya itu Gunung Semeru di Jawa Timur. Terakhir ada tipe St. Vincent. Nah, tipe St. Vincent ini magma yang dikeluarkannya kental dengan tekanan gas yang sedang, berasal dari dapur magma yang dangkal, seperti pada tipe Hawaii. Nah, terjadi pada gunung api yang memiliki danau kawah, berarti gunung api Mar. Nah, ketika gunung ini meletus, maka air yang di danau kawah tersebut akan tumpah bersama lava. Nah, contoh gunung api ini tentunya St. Vincent di Kepulauan Antilles. Oke, yang terakhir ada tipe gunung api berdasarkan aktivitasnya. Nah, itu ada 3. Yang pertama tipe A. Tipe A ini tipe aktif. Itu gunung api yang pernah mengalami letusan sesudah tahun 1600 dan masih memperlihatkan gejala gunung api aktif, yaitu mengeluarkan magma. Terus yang kedua ada tipe B. Nah, tipe B ini pasif. Itu gunung api yang belum pernah mengalami letusan sesudah tahun 1600, tapi masih memperlihatkan gejala gunung api aktif, yaitu mengeluarkan solvatara atau material gas belerang. Terus yang ketiga ada gunung api tipe C. Nah, gunung api ini tidak diketahui sejarah erupsinya dalam catatan manusia, tapi masih menunjukkan adanya aktivitas di masa lampau. Itu diketahui dari keberadaan solvatara dan fumarola. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.